Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Hafsari Putri dengan nomor induk mahasiswa 4304020011. Saya berasal dari kelas Psikologi Islam 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir ayat mengenai penciptaan, perkembangan dan pertumbuhan manusia untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya, yaitu yang pertama saya akan membacakan tentang surah Al-An'am ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas-batas waktu yang tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Tafsir Al-An'am ayat 2 yaitu tafsir Quraisyah yang menjelaskan dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah, lalu menetapkan bagi kaum tertentu. Hanya wewenang dia juga penentu waktu pembangkitan dari kubur. Kemudian, kalian wahai orang-orang kafir, setelah ini memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan dan keberkahannya untuk disembah. Maksud ayat ini bisa dipahami bahwa penciptaan Adam alaihissalam dari tanah seperti yang disebut dalam ayat lain juga, bahwa badan manusia, tetapi ayat semua unsur yang punya oleh tanah, tetapi berkat kekuasaan dari unsur-unsur itu Allah menciptakan suatu kehidupan sehingga terwujudlah manusia yang sempurna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Imran ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asyahidin. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti dengan penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tafsir Al-Imran ayat 59 yaitu Al-Wajiz yang mengatakan, hai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah turunkan Rasul itu. Oleh yang demikian, tulislah nama-nama kami beserta orang-orang yang menyaksikan kebenarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidati tsumma ja'ala minha zawjaha wa ansala lakum minal an'ami zamatiyata aswaj yakhluqukum fi batuni ummahatikum khalqum min ba'di halqi fi zulumatin zalas zalikumullahu rabbakum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dia menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangan, dan dia menurunkan 8 pasangan hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu.
Tuhan yang memiliki kerajaan. Tiada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Tafsir ayat Az-Zumar ayat 6 yaitu tafsir Jalalain yang mengatakan Dia menciptakan kalian dari seorang diri yaitu Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripadanya istri yaitu istri Hawa, dan Dia menurunkan untuk kalian binatang ternak yaitu unta, sapi, kambing, domba, dan biri-biri sebanyak 8 ekor yang berpasang-pasangan, yakni dari setiap jenis pasangan ini yaitu jantan dan betina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-An. Dia menjadikan kalian dalam perut ibu kalian kejadian demi kejadian, yaitu mulai dari air mani, kemudian menjadi segi 4 darah, lalu menjadi isu gempa daging dalam 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut, gelapnya rahim, dan gelapnya selaput pelindung bayi. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kalian dapat dipalingkan dari menyembah kepadanya kemudian kalian menyembah yang lainnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salalatin min tin summa ja'alnahu nuslatan fi qararin mahin summa khalaqnan nusfata alaqatan fahalaknal alaqata mutfatan fahalaknal mutfata izaman fakazaunal izamalah manzuma'an sya'nahu khalqan ahar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tafsir surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yaitu tafsir Al-Musayyar yang mengatakan kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah yaitu gumpalan daging sebesar 1 suap yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang belulang. Lalu kami membungkuskan tulang belulang tersebut dengan daging. Setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk yang berbeda dengan menyiapkan ruh kepadanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan surah An-Nahl ayat 73 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum rizqan minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Shadaqallahul azim. Artinya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikannya rezeki kepada mereka dan langit dan bumi dan tidak sanggup berbuat apa-apa. Tafsir surah An-Nahl ayat 73 itu Al-Musayyar
yang mengatakan, dan salah satu bukti kebesaran kekuasaannya Allah, Dia mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan masih bayi, yang tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah menciptakan bagi kalian alat-alat untuk mendapatkan ilmu, berupa pendengaran, penglihatan, dan akal. Hal ini agar kalian bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut dengan perkataan, perbuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin zumma min nutfatin zumma min alaqatin zumma mimut fatimu tallaqati wa ghairi muhallaqatil linubai bayyina lakum wa nukirru fil arhami ma naza'u ila ajalim musamma zumma hujrijakum tiflan zumma liyablagu asyaddakum wa minkum may yatawaffa wa minkum may yaradda ila arzalal umuri likai la ya'lamu mim baidi ilmi syai'an wa taraj lal doha minatan faiza anzalna alaihal ma'ah tazzal wara bat wa ambatat min kulli zawjim bahijin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segi empat darah, kemudian dari segumpal darah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, yang kemudian berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang kami kembalikan sampai usia yang sangat tua atau pikun, sehingga dia mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kami lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan hujan di atasnya, maka hiduplah bumi dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Tafsir surat Al-Hajj yaitu Mufassir Syekh Muhammad Sulaiman Ash-Shihar. Dia mengatakan bahwa suatu ketika aku mengingat ayat ini, aku melihat kepada kaum muslimin bagaimana roda kehidupan mereka berganti ketika masuk bulan Ramadan. Sungguh mereka seakan seperti baru lahir kembali. Betapa mudahnya jalan kehidupan kita dipandu oleh aturan Islam dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia, dan dengan niat yang benar-benar tulus. Baik, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.